ada kemungkinan Sambo ini tidak jadi dipecat, Kiai. Oh, begitu? Iya, walaupun sudah dipecat sekarang, tapi dengan adanya aturan ini, ada kemungkinan untuk menjadi anggota Polri. Artinya Sambo tidak hanya tidak jadi ditahan, tapi tidak jadi dipecat. Yes, Polri dan juga secara masif melalui media-media nasional menayangkan itu. Masyarakat tenang-tenang saja. Bahkan ada sebagian yang gembira, wah ya sudah dipecat, wah ya sudah dipecat. Padahal di balik itu ada yang tidak diketahui oleh masyarakat. Dan justru ketika saya baca regulasi itu, saya sempat meneteskan air mata, ya. Iya. Karena ini topik ngeri-ngeri sedap juga. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ngeri-ngeri sedap juga. Kenapa si PC tidak ditahan? Atau berapapun, Allah akan membalasnya dengan segala kemuliaan, dengan segala keistimewaan dan surga untuk Anda, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, dan subscriber dari Advokat Muda. Hari ini kita kedatangan tamu, Masya Allah luar biasa, dan sebuah kehormatan yang tidak terhingga bagi kami untuk Benteng Akidah hari ini. Sekaligus kita niat ngaji bagaimana keadaan dan situasi kondisi yang sedang merebah di wilayah kita, di daerah kita, di negeri kita tercinta. Nah, Al-Fakir tidak mempunyai kemampuan lebih bagaimana mengurai tentang bagaimana keadaan tersebut yang terutama berkaitan dengan hukum. Maka dari itu Al-Fakir dengan kerendahan hati bagaimana beliau bisa hadir ke sini. Kami sengaja mengundang beliau untuk memberikan gambaran wawasan dan juga pencerahan untuk kita bagaimana sikap kita di dalam melihat, mengevaluasi, menilai dan menerima informasi keadilan yang ada di negeri kita. Langsung saja kami perkenalkan hari ini beliau Lora Nurul Qamar Habaib SH Jamal. Masya Allah, Nurul Jamal, Masya Allah. Lora Nurul Jamal Habaib SH, Masya Allah. Makanya ini dari tadi, ini bener enggak ya? Tapi kalau dari cahayanya Nurul Qamar lebih pas ini. Beliau juga mempunyai satu akun TikTok, Advokat Indonesia, Masya Allah, viral hari ini. Anda bisa lihat di TikTok, kemudian di YouTube. Beliau mempunyai akun Advokat Muda. Beliau dari keluarga pesantren Mambaul Ulum Bondowoso dan sedang mengelola yayasan LBH Abu Nawas. Ya, sesuai dengan stylenya beliau, ya, Masya Allah, ala-ala Abu Nawas. Baik, itu nanti kita akan belajar banyak dari beliau. Sambil lalu kita akan mempersilahkan beliau kepada yang terhormat guru kami, Lora Nurul Jamal Habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Lora? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini kami ketiban duren runtuh ini. Sebenarnya justru yang ketiban duren saya ini, kayak gitu, karena ya? Beberapa minggu ini saya sering melihat channel-channel Benteng Akidah dan tertarik untuk walaupun satu patah dua kata untuk menyuarakan kebenaran. Oh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Baik, baik. Jadi intinya yang mendapatkan ketiban duren ini sebenarnya Anda subscriber semuanya dan pemirsa Benteng Akidah, karena kita akan belajar banyak, luar biasa yang harus kita pelajari di dalam kesempatan ini. Karena sejauh ini kita hanya mendengar ini ketidakadilan tentang adanya, khusus dalam kesempatan ini kan akan kita bahas soal bagaimana keadilan yang diberikan kepada si Sambo. Yes. Nah, bagaimana seluk-beluknya, bagaimana lika-likunya, dan apa sebenarnya yang terjadi di dalamnya, kurang lebih kita akan belajar langsung, dengarkan langsung dari beliau. Sepenuhnya waktu kami persilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Sebelumnya saya mau membaca salawat fatih awalan ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihil azim. Sahabat-sahabat benteng akidah yang dimuliakan oleh Allah, dinamika hukum di negeri kita belakangan ini menunjukkan viral kanan kiri, terutama di kepolisian, di mana beberapa minggu yang lalu pihak kepolisian ini mendapatkan bom atom kalau menyebutnya bom atom, di mana ada seorang yang memiliki pangkat 2 bintang, Inspektur Jenderal ya, Irjen Verdi Sambo, melakukan perbuatan yang tercela. Kenapa saya menyatakan perbuatan tercela? Yang mengatakan bukan saya, tapi sidang etik yang memutuskan bahwa Irjen Verdi Sambo itu melakukan perbuatan tercela, sehingga dalam sidang diputuskan Irjen Verdi Sambo diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, masyarakat ketika melihat itu, karena itu kan diviralkan, Kiai, itu diviralkan melalui channelnya Polri dan juga secara masif melalui media-media nasional menayangkan itu. Masyarakat tenang-tenang saja. Bahkan ada sebagian yang gembira, wah ya sudah dipecat, wah ya sudah dipecat. Padahal di balik itu ada yang tidak diketahui oleh masyarakat, dan justru ketika saya baca regulasi itu, saya sempat meneteskan air mata, Kiai. Artinya ada undang-undang yang dibuat baru-baru ini di bulan Juni, yaitu Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022. Ketika si Sambo ini sudah dipecat, ini kalau kita ngomong dalam konteks kode etiknya, belum ke tindak pidana umumnya ketika nanti disidangkan, Kiai, kan belum disidangkan ini kan. Ini baru etiknya. Baru etiknya saja kita sudah ngelihat aturannya sudah seperti itu. Seperti itu seperti apa? Ada kemungkinan Sambo ini tidak jadi dipecat, Kiai. Oh, begitu? Iya. Walaupun sudah dipecat sekarang, tapi dengan adanya aturan ini, ada kemungkinan untuk menjadi anggota Polri. Artinya Sambo tidak hanya tidak jadi ditahan, tapi tidak jadi dipecat. Yes, secara etik loh. Dan itu ada di Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022. Saya bahas secara komprehensif. Bahwasanya yang pertama, si Sambo ini sudah dipecat di tingkat pertama. Begitu, Kiai. Jadi kayak pengadilan aja ini pada akhirnya. Aturan ini kayak ada pengadilan di dalam anggota Polri gitu. Institusi Polri, mohon maaf. Nah, dia sudah dipecat di tingkat pertama. Kemudian dia mengajukan banding. Mengajukan banding, Kiai. Pihaknya Sambo. Iya, Sambo sendiri. Bahkan setelah diputuskan, saya dengan ini akan mengajukan banding. Masya Allah, super power berarti ya. Jadi mengajukan banding, dan ketika kita membaca regulasinya di Undang-Undang nomor 7 itu, di Peraturan Kapolri nomor 7 itu, bahwasanya putusan dari banding nanti ada 2. Bisa menguatkan putusan, artinya tetap dipecat, atau membatalkan putusan itu. Konsekuensinya, ya namanya batal, Kiai, tetap dia melenggang jadi polisi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini yang sangat ironi. Bahwasanya ketika nanti seumpama di bandingnya dia tetap dinyatakan dipecat, artinya menguatkan putusan pertama, dia bisa mengajukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali, betul. Dan peninjauan kembali itu siapa yang melakukan itu? Pak Kapolri. Dalam undang-undang itu Pak Kapolri, walaupun secara struktural nanti Wakil Kapolri yang bertindak untuk memeriksa berkasnya. Dan putusannya lagi-lagi, ini yang bikin saya, ya Allah kok seperti ini ya. Jadi putusannya satu menguatkan, ya jelas itu. Yang kedua, membebaskan. Membebaskan, artinya dari kemarin yang disidang ABC, banding ABC, terakhirnya dibebaskan. Dan setelah itu, ketika sudah bebas di di peninjauan kembali, tidak ada upaya hukum lagi. Masya Allah. Jadi seakan-akan ini undang-undang cuma sebagai basa-basi aja. Basa-basi aja. Jadi
banding, termasuk apa namanya di tingkat pertama itu tadi dipecat. Wow, dipecat, judulnya di mana-mana dipecat. Masyarakat tidak tahu ada undang-undang di balik itu yang memberikan rukhsah dalam tanda kutip ya, memberikan rukhsah untuk Sambo bisa melenggang menjabat lagi menjadi anggota kepolisian. Nah ini yang harus diketahui oleh masyarakat, Kiai. Padahal di sebelumnya yang kita dengar yang membuat khawatir dan juga merasa tidak adil ketika istrinya Sambo tidak ditahan. Nah itu juga. Nah. Ini baru satu topik, Kiai. Iya. Karena ini topik ngeri-ngeri sedap juga. Masya gitu Allah, kan. Masya Allah. Jadi ngeri-ngeri sedap juga. Kenapa si PC tidak ditahan? Alasannya ketika saya baca di media cetak, alasannya faktor kemanusiaan, faktor psikologi, faktor apalah, banyak faktor. Tapi faktor yang sangat utama kita harus mengacu kepada undang-undang, karena kita orang hukum, di KUHAP jelas syarat untuk ditahan itu sudah tercukupi, Kiai, syarat formilnya. Kenapa? Yang pertama, kenapa seorang bisa ditahan? Pertama, takut melarikan diri. Siapa yang bisa menjamin seorang yang super power itu tidak melarikan diri? Nanti kayak kasusnya Gayus itu, sudah ditahan masih bisa ngelihat bola kan gitu. Kan? Gitu ya. Itu satu. Yang kedua, siapa yang menjamin PC ini tidak menghilangkan barang bukti? Ini klausul yang kedua. Jadi kenapa harus ditahan? Karena ada khawatiran penyidik untuk menghilangkan alat bukti. Soalnya dari awal saja skenario-nya sudah menghilangkan alat bukti. CCTV semuanya tuh. Dari situ penyidik harus menilai kenapa ini kok tidak ditahan. Terus yang ketiga, tidak mengulangi perbuatan lagi. Jadi 3 hal ini sudah terpenuhi untuk PC ditahan, Kiai. Oh, Masya Allah. Sangat terpenuhi. Saya selaku advokat, selaku lawyer, saya menganalisa sudah terpenuhi. Jadi alasan untuk ditahan oleh penyidik karena takut merusak menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan, melarikan diri, sudah terpenuhi nih. Sangat terpenuhi. Tidak bisa, walaupun setelah itu ya di framing lagi, ya, di masyarakat diberi bunga-bunga gitu kan, diberi bunga-bunga. Wah sudah, imigrasi mencekal PC untuk ke luar negeri. Yes, PC kan sekarang sudah canggih, bisa operasi plastik, bisa apa, banyak sekali jalan. Jadi itu yang perlu saya sampaikan ke masyarakat. Artinya masyarakat ke depan don't judge a book from his cover. Jangan hanya menilai sesuatu dari covernya. Wah, Sambo ditahan, wah, Sambo dipecat. Jangan. Tapi pahami juga regulasi aturan di belakang itu, bahwa ada aturan di mana aturan ini yang sangat berbahaya, akan menjadikan anggota Polri yang sudah bersalah melenggang selamanya kalau begitu, Kiai. Begitu, Kiai. Dan juga yang sangat menyakiti saya, memori bandingnya kemarin kan itu sudah telat, tapi diterima. Sedangkan saya lawyer telat 1 hari saja. Kalau kita bantu orang ya, Kiai, kita banding, memori banding diberikan waktu. Kalau kita telat langsung aja kirim gitu. Kalau ini ada rukhsah, seakan-akan ini istimewa. Sambo ini istimewa gitu loh. Ya, Kaisar, yes, Kaisar Sambo. Jadi itu, Kiai, 2 poin itu yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat, bahwasanya regulasi itu harus dipahami oleh masyarakat. Insya Allah saya setelah ini mungkin di Benteng Akidah bisa di-download di link deskripsinya, Kiai. Nanti untuk regulasinya saya akan share agar masyarakat mengetahui. Betul. Ini untuk mencerdaskan juga, ya. Iya, mencerdaskan masyarakat, dan bukan hanya kita, tapi masyarakat bisa bersuara semua nanti. Oh, ternyata begini ya, ternyata begini, dan itu harus dikaji lagi undang-undang itu. Masya Allah. Peraturan itu harus dikaji, Kiai. Jadi dari adanya si PC ini tidak ditahan, ini sebenarnya sudah menyalahi dan juga menyakiti hati rakyat Indonesia, menyakiti keadilan yang ada di negeri kita. Apalagi potensinya si Sambo bisa jadi tidak ditahan. Seorang nenek loh, Kiai. Saya pernah sidang, Kiai. Bahkan ada beberapa Kiai. Saya dulu sebelum berangkat, saya mau sidang, Kiai. Ini, Kiai, ada nenek-nenek, Kiai, hanya karena HP langsung ditahan, Kiai. Ayo, bayangkan. Dan ini kasus nyawa loh. Nyawa, dan kasusnya dipermainkan. Makanya ada kasus obstacle of justice, atau menghalang-halangi. Ini permainan gitu loh. Kok masih tidak ditahan? Sangat sakit hati rakyat itu. Terutama saya selaku penegak hukum. Ini konyol, konyol. Jadi gitu. Jadi kira-kira untuk arahan dari Lora Habib ini, sikap kita sebagai rakyat jelata itu bagaimana sekarang melihat ketidakadilan yang terang benderang di depan mata kita dipertontonkan? Satu,
asal equality before the law. Jadi semua itu memiliki, semua orang ini punya sama di mata hukum, Kiai. Mau yang jenderal, mau yang apa namanya yang tukang becak, mohon maaf, mau yang petani, sama semuanya di mata hukum. Jadi kepada masyarakat tidak usah takut dalam menyuarakan kebenaran. Seumpama diperiksa, umpama ada saudaranya yang diperiksa di kepolisian, tidak sesuai prosedurnya, tidak apa-apa, dilakukan upaya hukum, ada lembaga pra-peradilan. Tidak apa-apa, tidak usah takut. Karena dengan begitu masyarakat ini, dengan menyuarakan kebenaran, itu wujud kecintaan kita terhadap negeri ini agar tidak rusak. Ya. Masya Allah. Apalagi sekilas untuk di sekitar Karesidenan Besuki, mungkin di luar kota lagi, beliau ini dikenal sebagai lawyer gratis. Gratisan. Masya Allah, Masya Allah. Ya begitu. Terutama saya memang memberikan fasilitas gratis, Kiai, bagi rakyat-rakyat yang apa namanya yang dikriminalisasi dengan hal-hal yang Masya Allah. yang simpel-simpel sebenarnya. Semoga di Indonesia bermunculan lahir amin, seperti ya, beliau amin, ini. amin, Masya Allah. Amin, amin, Kiai. Ya, kita kembali kepada topik tadi tentang bagaimana keadilan di negeri kita. Ya. Jadi hari ini maksud saya tadi juga ingin bertanya, kira-kira rakyat untuk menyikapi ini semua dan menyelesaikan adanya fenomena ketimpangan keadilan yang ada di negeri kita, apa kira-kira, misalkan ini yang terjadi di ranah kepolisian, mohon maaf ya, kemudian yang ngadili polisi, kemudian yang menetapkan dan lain sebagainya, semuanya. Ya, kalau bahasa pondoknya huwahumahum. Gitu. Ya, jadi ini yang menjadi satu pertanyaan besar, artinya untuk menyelesaikan itu semua seperti apa kira-kira? Makanya kita juga diberikan rukhsah, diberikan oleh negara kita, diberikan untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Tidak apa-apa. Umpama masyarakat, umpama nanti di salah satu instansi ada yang tidak sesuai, datangi, tanyai dengan baik-baik. Kalau tidak bisa masih menggunakan skenario, masyarakat kompak, sampaikan di muka umum agar tahu semua gitu. Kan sekarang di negeri kita kalau tidak viral, kalau baru viral baru ini kan, baru diproses. Kalau tidak viral di kampung-kampung, Kiai, banyak orang-orang miskin yang ya Allah, notabene-nya itu hanya penghasilan, tidak saya sebutkan penghasilan kecil, tapi dikriminalisasi banyak. Masya Allah. Ya. Ya, kita miris kadang melihat keadaan kita seperti itu. Jadi ya mungkin harapannya kita untuk 2024 ini pasti kita berharap-harap besar. Betul. Jadi begini, itu option yang pertama. Yang kedua masyarakat juga harus pintar memilah dan memilih siapa calon presiden. Ini karena kayak kasus yang kemarin. Baru atensi dari presiden, itu harus harus secara terang benderang diungkap, baru ke bawah. Seperti itu ya. Kalau itu pun desakan dari masyarakat kan, presiden kita begitu. Itu kalau saya pikir kalau ada viral, santai-santai saja mereka, Kiai. Iya. Dan juga dengar-dengar kabarnya pengacaranya si Brigadir J katanya sudah angkat tangan. Yes, saya tadi sore saya melihat beberapa video bahwasanya yang bersangkutan minta maaf karena sampai menyinggung presiden juga kan. Saya kirim surat ke sini seakan-akan ini sudah 3 bulan, Kiai. Ini sudah 3 bulan. Karena begitulah kalau kita berhadapan dengan tembok, kalau kita tidak sabar dan tidak berbekal iman yang kuat, maka kita akan merasakan kok begini, akhirnya menyerah. Tapi kalau kita senantiasa istiqomah, yakin saya, Kiai. Dan ini saya yakin 2024 ini merupakan momen, Kiai. Masya Allah, betul. Momen kepada masyarakat untuk memilih calon yang benar-benar memikirkan kepada rakyat di semua sektor, di bidang hukum, di bidang ekonomi, di semua bidang, Kiai. Kembali lagi, bagaimana kita mempersiapkan di tahun 2024. Tapi ini sebenarnya poin yang akan kita bahas di lain kesempatan. Yes, betul. Nah, hari ini kita tetap bertanya-tanya bagaimana sekiranya keadilan ini bisa diterapkan. Nah, kita lihat tadi ada penyampaian beliau Laura Habib bahwa kebatilan ketika sudah kuat, mengakar dan terstruktur, sebesar apapun kekuatan kita punya kebenaran, itu
tidak bisa dimenangkan oleh kebenaran gitu. Betul. Al-haqqu bila nidhamin. Yaghlibuhu batil binidham. Nah, ini adalah salah satu pertimbangan dan harus kita kompak di dalam menyuarakan apa yang dianggap kita benar dan berdasar. Gitu. Berdasar. Nah, benar dan berdasar. Nah, misalkan hari ini ketika kita mau berbicara dan mereka mempunyai undang-undang yang sudah disiapkan bagi siapa yang vokal berbicara. Betul. Gitu. Makanya persiapan itu harus kita siapkan matang-matang. Artinya regulasi itu harus kita kuasai, Kiai. Nah, termasuk fenomena yang lagi ini sekarang, fenomena si dukun itu. Oh, masya Allah, masya Allah. Ya, baik, kita nanti akan bahas ke momen sesi berikutnya. Dan hari ini untuk ini kira-kira cukup. Ya. Baik, konklusi. Baik, kesimpulan. Lora Habib, saya pikir beberapa poin informasi dari beliau kita dapatkan dan kita minta closing statement dari beliau, konklusinya seperti apa, dan sebagai penutup ya dari Lora Habib, lawyer kita hari ini, masya Allah, kita juga akan membahas beberapa persoalan ke depan. Insya Allah doakan beliau panjang umur sehingga bisa rajin-rajin datang ke Benteng Akidah, dan juga kita akan datang ke Pondok Pesantren Mambaul Ulum, dan juga di channelnya tadi Advokat Muda ya. Saya hampir menyebutkan pesulap merah. Baik, kira-kira bagaimana konklusinya? Baik, konklusinya bahwasanya dari kejadian yang viral menimpa penegak hukum di negeri ini, intinya adalah masyarakat harus cerdas dengan mempelajari regulasi. Jangan telan informasi mentah-mentah. Yang kedua, masyarakat tidak perlu takut menyampaikan kebenaran jika kebenaran itu ada dasar hukumnya. Dan jika masih itu Anda menyampaikan kebenaran ada dasar hukumnya masih dikriminalisasi, maka kami LBH Abu Nawas siap berada di garda terdepan tanpa biaya. Masya Allah, Masya Allah. Dan yang ketiga, ini yang sangat penting sekali, bahwasanya kepada masyarakat di Indonesia, bahwasanya hak kita menyampaikan pendapat itu dilindungi undang-undang. Jadi jangan pernah takut, karena dengan menyampaikan kebenaran selangkah Anda menjadi masyarakat yang maju. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa kita dapatkan banyak hikmah dari semua yang beliau sampaikan di tadi. Sekali lagi ini beberapa poin yang kita dapatkan secara komplit, dan juga konklusinya barusan kita dapatkan. Semoga bermanfaat untuk semuanya, dan selalu bersama-sama menyuarakan kebenaran tanpa batas sampai kapanpun saja. Begitu mungkin yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih Lora sudah bisa mampir di Benteng Akidah. Ya, semoga lain waktu bisa nyambung kembali. Amin, ya Rabb, amin, ya Rabb. Dan bagi Anda semuanya terima kasih atas kebersamaannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang. Sebarkan seluas-luasnya, komentari dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe.